Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya kasih sejahtera dan damai sukacita menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas satu perikop dari firman Tuhan dengan tema cara hidup orang benar. Tema ini akan dibagi menjadi dua bagian. Pada hari ini saya akan menyampaikan pada bagian pertama, dan pada video berikutnya saya akan menyampaikan pada bagian kedua. Pembacaan Alkitab yang akan saya bacakan dan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian diambil dari kitab Mazmur 92 ayat 1-16. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca bagian Alkitab di rumah masing-masing. Saya akan memulai membahas cara hidup orang benar pada bagian pertama. Berbicara mengenai cara hidup orang benar, apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian ketika mendengar tema ini dan kalimat ini? Apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini? Kata cara hidup dalam KBBI merujuk kepada perilaku atau perbuatan hidup seseorang dalam dunia ini. Atau disederhanakan dengan sikap, dapat dikatakan bahwa ada sebuah gaya atau style seseorang dalam menjalani kegiatannya sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara hidup itu mengarah kepada bagaimana seseorang bertindak, bagaimana seseorang itu berperilaku di tengah-tengah dunia ini. Sebagai contoh, saya yakin setiap kita itu pasti punya konsep-konsep yang dunia ajarkan kepada kita. Misalnya, konsep dunia mengajarkan bahwa kalau kita ingin makan, kita itu harus bekerja. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak boleh dapat makan. Atau konsep dunia mengajarkan kepada kita, kalau kalian mau mencapai sebuah kesuksesan, punya harta, punya mobil mewah, punya motor, punya rumah yang berlimpah-limpah, maka kalian harus kerja mati-matian. Kalau boleh lembur untuk mendapat kekayaan yang luar biasa. Atau dunia juga mengajarkan kepada kita bahwa kita itu nggak boleh terlihat lemah di hadapan orang lain. Kita itu harus terlihat strong. Kita nggak boleh terlalu diremehkan oleh orang lain. Hidup kita itu harus membuat bangga banyak orang. Atau bahkan dunia juga mengajarkan kepada kita, apapun yang kita lakukan, maka kita perlu dihargai dan diterima oleh orang lain. Orang lain itu harus memuji hidup kita. Ini adalah konsep-konsep dunia yang dunia ajarkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, konsep-konsep dunia ini perlahan-perlahan membentuk cara hidup kita juga di dalam dunia ini. Kayak tadi, kita akan melakukan segala cara untuk mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari orang lain. Maka kita akan memperbaiki cara hidup kita. Cara kita untuk berpakaian, cara kita untuk bertindak, cara kita berinteraksi supaya kita bisa diterima oleh banyak orang. Jadi, apapun yang kita anut, world view-nya dunia, itu membentuk karakter dan cara hidup kita dalam dunia ini. Namun, konsep atau cara yang dunia ajarkan kepada kita itu sangat berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan dalam kehidupan kita. Cara hidup dunia meminta kita terlihat kuat, terlihat baik di hadapan banyak orang. Tetapi Alkitab mengatakan, it's okay kalau kalian lemah di hadapan Tuhan. Kalau boleh, merataplah bersama dengan Tuhan. Dunia mengajarkan kepada kita untuk kita selalu menyenangkan orang lain, mendapatkan pujian dari orang lain. Alkitab mengajarkan kepada kita, pengakuan Tuhan jauh lebih penting dibandingkan pengakuan manusia. Ada sebuah kontradiksi antara hidup dunia dengan cara hidup yang Alkitab ajarkan. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar tentang cara hidup orang benar dengan apa yang Alkitab ajarkan dan bagaimana orang Kristen itu hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam kitab Mazmur 92 ayat 1-16, ada 4 poin yang ditunjukkan oleh pemazmur untuk kita memiliki cara hidup orang benar. Saya akan membahas 2 poin pada bagian pertama ini, dan pada video berikutnya saya akan membahas 2 poin lagi. Poin pertama, Alkitab mengajarkan bahwa cara hidup orang benar itu selalu memproklamasikan dan merefleksikan setiap kebaikan Tuhan. Poin pertama ini terdapat dalam ayat 1-6. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihatnya di dalam Alkitab masing-masing. Saudara-saudara, kalau kita lihat pada konteks masa itu, Mazmur ini merupakan Mazmur nyanyian pada hari Sabat. Mazmur
yang ditujukan untuk hari Sabat. Hari Sabat pada zaman bangsa Israel itu bukan diadakan hari Minggu seperti konteks masa sekarang. Hari Sabatnya bangsa Israel diadakan pada hari Sabtu. Mazmur 92 ini merupakan nyanyian bangsa Israel untuk hari Sabat. Dengan kata lain, ketika bangsa Israel memasuki hari Sabat, hal pertama kali yang mereka lakukan adalah mereka memuji dan memberitakan kebaikan Tuhan yang mereka rasakan. Kebaikan Tuhan yang menunjukkan setiap perbuatan dan pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Di dalam ayat 3 mengatakan bahwa mereka memuji kebesaran dan kebaikan Tuhan itu bukan di hari-hari tertentu saja, tetapi sepanjang hari, itu dari pagi dan dari malam. Mereka selalu menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Meskipun Mazmur 92 ini merupakan nyanyian pada hari Sabat, bukan berarti kita itu menyanyi buat Tuhan, kita memuji Tuhan hanya seminggu sekali, yaitu waktu hari Sabat. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat di kitab Mazmur dengan pasal-pasal lain seperti Mazmur 105, Mazmur 106, Mazmur 107, itu menunjukkan bahwa bangsa Israel memuji Tuhan, mengingat setiap kebaikan Tuhan itu setiap hari. Bahkan ketika masuk zamannya PB pun, Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dan itu dilakukannya setiap hari. Dengan kata lain, kita menaikkan syukur kepada Tuhan dan memberitakan kebesaran Tuhan yang kita rasakan. Itu dilakukan sepanjang hari di seluruh aspek hidup kita. Maka dari itu saya dapat simpulkan bahwa cara hidup orang benar yang Tuhan kehendaki adalah kita tahu, berterima kasih, dan selalu mengingat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan bukan saja waktu lancar-lancar saja, maupun ketika menghadapi setiap persoalan yang tidak mengenakan pun, kita juga belajar mengucap syukur dan mengingat setiap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kalian ingat di video sebelumnya yang pernah saya bagikan tentang kisah Raja Daud, ketika Raja Daud ingin dibunuh oleh Absalom, itu bukanlah hal yang mudah. Kalau kita di posisi Raja Daud, kita pasti takut, kita pasti gentar, kita pasti khawatir. Tapi respon Raja Daud di dalam menghadapi persoalan adalah dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak mengeluh atas persoalan yang dia hadapi. Sebaliknya, Raja Daud bersyukur dan mengingat setiap kebaikan Tuhan. Raja Daud mencari Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita menghadapi situasi yang gak enak, ketika hidup kita gak lancar, apalagi menghadapi COVID, apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Ketika kita bangun pagi, siapa pertama yang kita cari, HP atau Tuhan? Siapa yang kita selalu rindukan dalam hidup kita? Apakah itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan rindu kita belajar mengucap syukur kepada Dia. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mencari Tuhan dan bilang, Tuhan, thank you for everything. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Hanya Tuhanlah, hanya kebaikan Tuhanlah yang dapat menolong kita untuk melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Orang benar adalah orang yang sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan dan melihat setiap kebaikan Tuhan dan menyatakan kebaikan Tuhan itu. Itulah poin pertama yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin kedua, orang benar, Alkitab mengajarkan bahwa orang benar itu akan bertunas dan bertumbuh di dalam iman. Poin ini terdapat di dalam ayat 13. Ayat 13 mengatakan bahwa akan bertunas seperti pohon korma maupun subur seperti pohon aras Libanon. Kalau kita lihat, pohon korma ini memiliki akar yang kuat. Saking kuatnya itu bisa tembus sampai ke tanah. Sedangkan pohon aras Libanon itu ketika subur, ketika bertumbuh itu bisa bertahan sampai ratusan tahun. Dengan kata lain, pemazmur menggunakan ilustrasi pohon korma dan pohon Libanon untuk menggambarkan pertumbuhan iman seseorang. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan iman seseorang itu harus seperti pohon korma yang memiliki akar yang kuat, akar yang tidak tergoyahkan, dan iman itu terus bertumbuh sampai ratusan tahun.
Itu yang pemazmur ingin katakan kepada kita pada hari ini. Oleh karena itu Alkitab mengajarkan apa? Orang benar itu harus hidup di dalam iman yang kuat, iman yang tidak tergoyahkan di hadapan Tuhan. Berbicara tentang iman kepada Tuhan, maka itu tidak dapat lepas dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Pertumbuhan iman seseorang itu dapat bertumbuh kuat, dapat dan tidak tergoyahkan ketika umat percaya selalu berharap, selalu mencari Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam aspek kehidupannya. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, yaitu ayat 7-12, itu membicarakan tentang orang fasik. Dan Tuhan sebagai hakim yang adil menghukum dan membinasakan orang fasik. Dan ketika ada orang fasik, hal pertama yang pemazmur lakukan adalah dia mencari Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan bertindak dan menyelamatkan dia dari tangan orang fasik. Sebagai contohnya lagi itu kisah Raja Daud. Ketika Raja Daud dikepung oleh musuh, banyak musuh ingin membunuh dia, menghabisi dia, melenyapkan nyawanya. Apa yang Raja Daud lakukan? Raja Daud mencari pertolongan kepada Tuhan. Dia berharap dan dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong, memelihara kehidupannya dia. Dan dia percaya suatu saat nanti Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Inilah bentuk iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pertumbuhan iman itu belajar untuk kita meletakkan pengharapan dan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan ingin kita punya iman yang kuat, iman yang tidak tergoyahkan, dan kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Inilah poin kedua yang dapat kita pelajari. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang kita ingin rindukan? Apakah kita merindukan seperti Raja Daud, punya iman yang kuat di hadapan Tuhan? Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, siapa pertama yang kita cari? Tuhankah? Atau saudara, atau keluarga, atau teman terbaik kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak melarang kita untuk mencari mereka untuk menolong kita, tidak. Yang saya ingatkan bahwa mereka juga manusia terbatas. Mereka juga manusia yang tidak sempurna. Mereka tidak bisa setiap saat selalu hadir dan menolong kita. Bahkan mereka saking tidak sempurnanya, mereka juga bisa mengecewakan kita. Cuma satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan selalu menolong kita dan menyelamatkan kita. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu hadir bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mencari Tuhan? Apakah kita mau menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan? Iman itu bukan hanya sekedar kita ngomong saja. Ya, saya percaya tidak hanya sekedar perkataan, tapi bagaimana ada sebuah action, sebuah tindakan nyata kita melakukan iman itu bersama dengan Tuhan. Kita menyerahkan kekhawatiran kita semuanya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberikan kita ujian itu bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk membinasakan kita, tapi justru untuk memurnikan iman kita. Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 3-4 mengatakan, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Jadi setiap hal yang Tuhan izinkan itu bertujuan untuk mendewasakan kerohanian dan iman kita. Sebab orang benar itu akan hidup karena iman. Karena iman dan percaya kepada Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan di poin kedua ini saya berharap, saya rindu setiap kita selalu percaya, mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan melepaskan semua kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah Allah yang layak untuk kita percayai, dan Allah yang layak untuk kita andalkan. Saudara-saudara, inilah dua poin yang saya ingin kita belajar pada hari ini. Pertama, kita belajar untuk mengucap syukur, tahu berterima kasih. Kedua, kita belajar beriman, hidup karena iman, hidup karena percaya hanya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menolong kita untuk kita terus bertumbuh, berbuah, menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan hidup kita pun diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan yang menolong kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin.